Segala kemuliaan, puji-pujian hanya untuk milik-Mu ya Bapa. Karena Engkau saja yang layak menerima Tuhan segala puji-pujian kami. Kemuliaan Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang Kau telah curahkan kepada kami. Khususnya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebangkitan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan iman kami Tuhan telah tumbuh pada hari ini. Pengharapan kami Tuhan hanya terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk segala puji-pujian kami Tuhan. Yang kami tanyakan kepada Engkau ya Tuhan. Yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menerima ya Tuhan kebangkitan ini Tuhan. Dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa hidup ya Tuhan. Tanpa melalui kematian. Karena darah-Mu Tuhan yang Kau curahkan pada kami. Kami mau dengar ya Tuhan firman-Mu Tuhan. Pesan-pesan yang Kau telah sampaikan Tuhan kepada hamba-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan Kau curahkan segala isi hati-Mu kepada kami semua. Supaya kami diberkati Tuhan. Khusus pada hari kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Yes Lord. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian, semangat dong. Paskah, ini harinya Paskah. Semuanya putih, favor. Haleluya. Baiklah kita singkirkan dulu pikiran kita terhadap ekonomi, terhadap tarif, terhadap yang lain-lain. Kita simpan dulu. Mari kita sambut hari ini karena Yesus telah bangkit. Amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, masalah kebangkitan itu sudah lama itu menjadi sebuah persoalan Bapak Ibu sekalian. Ya bahkan pada awal kebangkitan itu bangsa Yahudi itu sudah mempermasalahkan masalah kebangkitan ini. Rasul Paulus di hadapan pengadilan agama Yahudi pada waktu itu dengan segala tuduhannya, dia mengangkat isu kebangkitan Bapak Ibu sekalian. Dengan isu kebangkitan itu terpecahlah bangsa Yahudi. Karena ada yang percaya terhadap kebangkitan, ada yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bisa menimbulkan disruption Bapak Ibu sekalian. Di antara iman-iman bangsa Yahudi. Orang-orang Farisi, golongan Farisi dari bangsa Yahudi percaya terhadap kebangkitan. Tapi golongan Saduki dari bangsa Yahudi tidak percaya terhadap kebangkitan. Tapi pengadilan itu kelihatannya majoriti oleh orang-orang Farisi. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan kebangkitan orang mati, dia dilepaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari penjara. Bapak Ibu sekalian, very long time ago, awal kebangkitan ini sudah menjadi masalah dalam bangsa Yahudi sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaannya adalah kepada kita semua orang-orang percaya kepada Yesus, masalah kebangkitan itu sendiri. Apa artinya kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini untuk Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara kasih, Alkitab menyatakan bahwa kebangkitan adalah ekspresi Allah Bapa yang terbesar. Kasih Allah Bapa yang terbesar kepada kita semua. Karena John 3:16, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada kita semua manusia. Maka dia mengirimkan anak yang tunggal untuk kita supaya kita tidak hidup binasa, melainkan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi itu ada ekspresi bahwa kasih Allah yang terbesar terhadap kita semua. Sehingga Yesus mati di kayu salib yang kita sudah peringati hari Jumat kemarin. Tapi hari ini adalah masalah kebangkitan Bapak Ibu sekalian. Jumat sudah selesai, Yesus telah bangkit. Artinya apa kepada kita semua Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Supaya kita bisa hidup
dengan berpengharapan. Amin. Inilah iman kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi ya sudah Mario tadi sudah khotbahnya sudah mendahului saya tidak perlu lagi khotbah bahwa sebenarnya kita sudah umat Kristen sudah tidak perlu lagi membicarakan masalah kematian. Karena kebangkitan Yesus pada hari ini kita tidak perlu lagi menghadapi kematian Bapak Ibu sekalian. Yang ada kita pindah alamat nanti suatu waktu. Ya. Kita nggak perlu bikin kolam renang kata Mario karena kolam renang nanti ada di sana. Mohon maaf Pak Nino bisa disumbang ke Mario nanti kolam renangnya. Bisa dipindahkan karena dia perlu berenang. Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara, kalau kita lihat firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan tadi di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini penting sekali kita baca Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan Rasul Paulus di jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. We are saved to be resurrected. Kita diselamatkan untuk dibangkitkan di kemudian hari. That's the reason why kita tidak percaya, tidak perlu lagi kita membicarakan kematian, tapi kita bicarakan adalah kebangkitan kita dari antara orang mati. Yes, kita akan mengalami kematian suatu saat nanti, karena tubuh kita tidak bisa untuk selamanya, tapi kita sendiri akan dibangkitkan dengan rupa yang baru, tubuh yang baru. Inilah arti kebangkitan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita yang mengerti bahwa kita diselamatkan supaya kita nanti dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga bersama Yesus. Makanya sekarang ini Paskah adalah peristiwa iman yang terbesar buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi peristiwa Paskah ini adalah peristiwa iman yang terbesar buat Bapak, Ibu, dan saya sekarang. Yang terbesar dari antara semuanya. Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita memaknai Paskah ini pada hari ini, itu bagaimana? Karena setiap tahun kita merayakan Paskah. Kemarin saya di mesbah keluarga, saya bilang ada pertanyaan dari anak saya. Kenapa Paskah itu tanggalnya berbeda-beda? Tidak seperti kayak hari Natal. Hampir sama dengan saudara-saudara kita yang merayakan berbeda-beda tanggalnya. Satu jawaban saya adalah pertama, saya nggak tahu sebenarnya. Itu pertanyaan yang perlu di dig in di ChatGPT saya rasa. Atau dari DeepSeek kita bicara, saya belum pernah ada yang pengajaran seperti itu buat saya. Tapi yang saya tahu adalah setiap hari Minggu itu tanggalnya beda. Karena yang di Alkitab mengatakan hari pertama minggu itu, hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan hari Minggu dan setelah hari Sabat itu hari pertama hari Minggu. Ya, jadi Alkitab mengatakan hari pertama minggu itu, berarti hari pertama itu hari Minggu. Tanggalnya berbeda-beda karena sistem penanggalan kita kan setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi kenapa kita selalu berbeda-beda tanggal Paskah itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sekarang merespons Paskah ini buat Bapak Ibu sekalian? Dan saya terima revelation itu ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Dalam Paskah ini kita saat ini coba kita renungkan kembali bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi.
Bapak Ibu sekalian, we need to deeper lagi relationship kita dengan Tuhan. Mari kita baca ayat yang kita selalu baca pada waktu Paskah di Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cerita ini, kita selalu dengar cerita Paskah ini di Lukas 24 ini, yaitu ketika cewek-cewek ingin memberikan rempah-rempah kepada Yesus dan dia lihat batu itu sudah terguling. Lalu cewek-cewek ini datang karena ketakutan, dia panggil cowok-cowok. Cowok-cowok itu datang kembali untuk melihat batu sudah terguling. Dan pikiran macam-macam Bapak Ibu sekalian, ada yang mencuri mayat dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya hanya fokus pada pagi hari ini adalah mengenai batu itu terguling Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita compare ketika Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 ayat 39, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Singkirkan batu itu. Inilah teologi yang saya terima, revelation saya terima adalah bahwa batu terguling pada waktu Yesus ditemukan tidak ada, adalah bukan untuk Yesus keluar, berbeda dengan pada waktu dia menyuruh waktu murid-murid disuruh oleh Yesus untuk membangkitkan Lazarus, adalah ketika batu kuburan Lazarus diterguling, Yesus ingin Lazarus bangkit dan keluar dari kubur. Tapi ini agak berbeda adalah ketika wanita-wanita melihat batu terguling, bukan Yesus mau keluar dari kubur Bapak Ibu sekalian. Tapi supaya Yesus ingin murid-muridnya masuk lebih dalam lagi untuk melihat Yesus telah bangkit. Saudara-saudara kasih, kebangkitan Yesus itu adalah Yesus sendiri ingin kita semua lebih membangun relationship lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih, kita rayakan hari Jumat Agung kemarin, ketika Yesus kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore, dia mau menyerahkan nyawanya. Dan dia mengatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan seketika itu tabir terbelah 2 Bapak Ibu sekalian. Apa arti tabir terbelah 2 adalah semua tembok pemisah dengan Tuhan telah ditiadakan. Dan ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, batu terguling Bapak Ibu sekalian. Yesus ingin kematiannya tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Membangun relationship dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudara kekasih, karena saat-saat ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun relationship sesama manusia lebih banyak daripada sama Tuhan. Kita ingin mendapatkan wisdom daripada
orang-orang yang kita kenal. Kita ingin mendengar apa yang dikatakan seorang selegram. Kita ingin mengatakan seorang ahli, Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus pada hari ini bangkit dengan batu terguling, ingin saudara dan saya melihat dan masuk ke dalam dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena Efesus 3 ayat 18 katakan, begitu besar kasih Allah. Lebih dalam, tinggi, lebarnya kasih Tuhan itu. Saudara-saudara, resources dari Tuhan itu tidak ada measurementnya. Tidak pernah habis Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus membangun mulai sekarang ini, waktu ini, pagi ini saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, let's go deeper relationship dengan Tuhan. Jam doa kita Bapak Ibu sekalian mungkin berkurang. Karena doa satu-satunya kita berhubungan dengan Tuhan. Jam doa kita yang kita mesti tingkatkan dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, yang bolong-bolong coba diingatkan kembali pada pagi hari ini. Supaya kita lebih lagi sering membaca firman Tuhan. Saudara kasih, ini yang kita Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Mengapa batu itu terguling dari kuburan? Waktu Lazarus, murid-muridnya menggeser. Tapi saat ini Allah sendiri menggeser batu itu sendiri. Supaya saudara dan saya untuk masuk melihat dan menjadi bagian bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudara kasih, tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang. Bahkan Petrus, murid yang terkasih, murid yang militan di samping Yesus sendiri Bapak Ibu sekalian, menyangkal 3 kali Tuhan. Karena fear, karena ketakutan kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita takut? Kenapa kita masalah finansial yang kita hadapi, sehingga kita tidak melihat Tuhan, lebih melihat yang lain. Masalah keluarga, masalah anak, masalah hubungan, masalah sakit, penyakit, Bapak Ibu sekalian, itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih, pagi hari ini, hal pertama yang saya mau sampaikan, let's go deep with Jesus. Lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, lebih dalam lagi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pesan kebangkitan pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah damai sejahtera. Dari Yohanes 20. Yohanes 20. Ayat 19 sampai 23. Berita kebangkitan yang kedua pesannya adalah ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, yaitu hari kebangkitan. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati keadaan pada hari pertama, karena dia bilang hari pertama minggu itu, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Just 3 days after Jesus disalibkan. Bisa dibayangkan keadaan murid-murid itu Bapak Ibu sekalian? Ya,
Kalau misalnya nih ya, misalnya cerita saja ya. Cerita kalau Pak Nino, bos saya gitu, lagi ditangkap polisi, dimasukin, didera, dicuri. Saya ini sebagai di sebelahnya itu pasti ketakutan Bapak Ibu sekalian. Karena kesalahan Pak Nino adalah kesalahan saya juga, karena saya dekat sama dia. Demikian murid-murid Yesus pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Yesus dihukum, didera, dimenderita, disalibkan, dan bahkan ditusuk lambungnya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah peristiwa yang sangat-sangat menyulitkan semua orang, khususnya murid-murid Yesus. Impact-nya apa Bapak Ibu? Mereka semua ketakutan, bersembunyi. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Hei, kamu ya murid-murid Yesus, aku pernah lihat. Oh, bukan saya. Saya sering gitu Bapak Ibu. Kalau kepepet gitu, bukan saya. Itu Pak Nino, bukan saya. Mirip sama saya, tapi bukan saya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, keadaan itu sangat sulit, sangat menakutkan. Tapi Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Di tengah sebuah trouble dalam kehidupan kita, di tengah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Sulit. Bu Meda pernah khotbah pada waktu itu mengatakan damai sejahtera is way of life. Itu gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Karena kalau damai sejahtera kita terima ketika semua keadaan baik, biasa aja. Tapi damai sejahtera dalam keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Bagaimana kita percaya sama Dia sepenuhnya damai sejahtera itu. Di ayat 21 dikatakan, ayat 21, Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara-saudara kekasih, the Son of God, Raja Damai itu sudah bangkit. Dia mengatakan ini kepada kita semua. Sama seperti Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Saudara-saudara, perintah damai sejahtera itu adalah perintah Tuhan. Bukan ilusi dari saya atau Bu Meda atau bukan sebuah pengajaran. Tapi sebuah perintah dari Tuhan mengenai damai sejahtera itu. Saudara-saudara kasih, sekeliling kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik aja Bapak Ibu sekalian. Saya sampai hari ini belum bisa keluar rumus mengenai tarif itu. Belum bisa Isem. Dunia gelap. Bapak Ibu sekalian. Impact daripada tarif itu luar biasa. PHK sudah di depan mata. Inflasi yang berlebihan sudah di depan mata. Konsumsi sudah berturun. Semua sudah kita lihat Bapak Ibu sekalian gejala-gejalanya. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada segala, damai sejahtera ada bagi engkau. Saudara-saudara kasih, mungkin di saudara-saudara kasih keluarga yang masih ada anak-anaknya belum dapat jodoh. Saudara-saudara nggak usah panik. Damai sejahtera ada buat kamu. Saudara-saudara kasih, persoalan anak-anak, persoalan ekonomi di antara kita semua, nggak usah panik. Damai sejahtera ada bagi kamu. Saudara-saudara kasih, 2 pesan ini Bapak Ibu sekalian adalah pesan. Karena hari ini saya 60 Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bersaksi 60 tahun hidup saya is up and down. Tapi setiap trouble yang saya terima, saya selalu cari damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Ini perintah Tuhan. Damai sejahtera itu perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Gak usah kita tuh selalu argue dengan hal-hal yang buat saya itu nonsense.
Karena permasalahan yang kau hadapi hanya cuma sehari, besok udah baru. Habis gelap terbitlah terang. Karena damai sejahtera itu terus mengikuti kita. Baik dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang. Saudara-saudara kasih, Bapak Ibu sekalian, percaya aja. Jangan sia-siakan berita kebangkitan pada pagi hari ini. Saudara, para pemusik silakan. Saudara-saudara sekalian, saya cuma mau sampaikan 2 hal ini pada pagi hari ini. Go deep with Jesus. Dan cari selalu damai sejahtera itu. Jadi dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, selalu cari damai sejahtera. Keadaan mungkin tidak baik besok. Keadaan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Hari ini mari kita Bapak Ibu sekalian ambil komitmen sekali lagi. Maukah kita masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan? Maukah kita memperbanyak jam doa kita sama Tuhan? Maukah kita masih membaca firman Tuhan siang dan malam, merenungkannya? Saudara-saudara kasih, pagi ini saya mau ajak kita berkomitmen sekali lagi. Maukah kita menerima kebangkitan ini untuk berhubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan? Dia adalah sumber damai sejahtera itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang lagi yang punya sumber damai sejahtera selain Yesus. Gak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Saya bisa bersaksi 60 tahun. Hanya Yesus adalah sumber damai sejahtera. Not even my parents Bapak Ibu sekalian. Not even my brothers. Not even my friends. Tapi Allah sumber damai sejahtera itu. Pakai momen kebangkitan ini untuk ngambil komitmen sekali lagi. Go deeper with Jesus. Dia full of love. Full of blessing. Mungkin saudara melihat ke belakang agak gelap. Persoalan dengan suami istri. Mungkin anak-anak kita in trouble saat ini. Dengan sakit penyakit. Dengan ekonomi. Mencari pekerjaan, belum ada jodoh. Tapi saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarkan damai sejahtera Tuhan melihara hati dan pikiran. Selalu ada jawaban kalau kita bisa menemukan damai sejahtera kita itu. Let's thank. Into your hands. With all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will walk with you. You, Jesus, walk with you wherever you go.